Viral, gembel ini tarik uang 300 miliar karena ditertawakan dihina diusir mantan istri. Ternyata dia itu. Sebelum kita mulai, izinkan saya mendoakan untuk semua yang sudah subscribe channel ini. Semoga selalu diberi kesehatan, umur yang panjang dan bermanfaat, rezeki yang lancar dan melimpah, serta bagi yang sedang memiliki hutang semoga segera dimudahkan pelunasannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk kalian yang belum subscribe Kisah Tania, ayo jangan ragu untuk dukung kami. Tekan tombol subscribe sekarang juga, karena dukungan kalian sangat berarti. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, berdiri sebuah rumah kontrakan kecil dengan dinding yang catnya mulai terkelupas. Atap sengnya berkarat, bocor ketika hujan deras datang, dan pintunya sudah miring karena engsel berkarat. Disitulah Dani tinggal bersama putri sematawayangnya, Naya, yang baru berusia 8 tahun. Dani dikenal oleh tetangganya sebagai pria sederhana yang pekerja keras. Hampir setiap hari ia keluar rumah dengan pakaian lusuh yang penuh tambalan, membawa tas kain kecil berisi peralatan kerja seadanya. Pekerjaannya serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang membantu mengangkut barang di pasar, dan sesekali jadi tukang cuci motor. Tidak ada pekerjaan tetap, tidak ada penghasilan pasti. Yang penting cukup untuk membeli beras, sayur, dan sedikit lauk untuk Naya. Hidupnya berubah drastis sejak istrinya, Ratna, meninggalkan rumah 5 tahun lalu. Ratna yang dulu ia cintai setulus hati ternyata memilih pria lain yang lebih mapan. Sejak saat itu, Dani memikul tanggung jawab seorang diri membesarkan Naya. Meski berat, ia tidak pernah mengeluh di depan anaknya. Di balik tubuh kurus dan wajah lelahnya, tersimpan tekad baja. Ia harus menjadi ayah sekaligus ibu bagi Naya. Naya sering merasa iba melihat ayahnya bekerja keras hingga larut malam. Namun, Dani selalu tersenyum dan berkata, "Naya, jangan pernah malu sama ayahmu. Walau baju ayah lusuh, tapi hati ayah selalu bersih untuk kamu." Kata-kata itu selalu menenangkan hati kecil Naya, meski seringkali ia menahan tangis ketika teman-temannya mengejek karena punya ayah yang mirip gembel. Malam-malam mereka sederhana. Makan bersama hanya dengan nasi hangat, sambal, dan telur dadar sudah membuat Naya bahagia. Setelah itu, Dani sering mendongeng sebelum tidur, meskipun ia sendiri kelelahan. Dongengnya bukan kisah pangeran atau putri raja, melainkan cerita tentang kerja keras, kesabaran, dan orang-orang kecil yang akhirnya berhasil mengubah hidup mereka. Di lubuk hati terdalam, Dani menyimpan luka yang tak pernah ia tunjukkan. Luka ditinggalkan, dihina, dan diremehkan. Tapi ia memilih untuk tidak larut dalam dendam. Baginya, membesarkan Naya dengan penuh cinta jauh lebih berharga daripada mengejar Ratna atau menyesali masa lalu. Malam itu, ketika hujan deras mengguyur atap bocor kontrakan, Dani duduk di kursi reot sambil menambal celana kerjanya yang robek. Naya tertidur pulas di kasur tipis, memeluk boneka lusuh pemberian ayahnya. Dani menatap putrinya dengan senyum lirih, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Aku mungkin terpuruk, tapi aku tak akan kalah. Untukmu, Naya, ayah akan bangkit." Kadang, ketika malam hening dan suara jangkrik bersahutan di luar rumah kontrakan reotnya, Dani sering tenggelam dalam ingatan masa lalu. Kenangan yang dulu indah, namun kini hanya meninggalkan luka yang dalam. Ia masih ingat jelas bagaimana dulu ia dan Ratna mengawali rumah tangga dengan sederhana tapi penuh cinta. Mereka pernah tinggal di sebuah rumah kecil di perkampungan. Saat itu, Dani bekerja sebagai pegawai toko bangunan, sementara Ratna mengajar les privat. Mereka tidak punya banyak, tetapi cukup untuk tertawa bersama, memasak di dapur mungil, dan bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Namun, hidup tidak selalu sejalan dengan harapan. Dani kehilangan pekerjaannya karena toko tempatnya bekerja bangkrut. Ia berusaha mencari pekerjaan lain, tetapi selalu berakhir dengan penolakan. Ratna yang awalnya sabar, lama-kelamaan mulai berubah. Kata-katanya tidak lagi manis seperti dulu, melainkan penuh sindiran. "Men, sampai kapan kita begini? Aku capek hidup susah terus. Aku butuh suami yang bisa membawaku keluar dari penderitaan, bukan yang tiap hari pulang dengan tangan kosong," ucap Ratna suatu malam, dengan mata yang dingin.
Dani terdiam. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia sedang berusaha, bahwa badai ini pasti berlalu. Tapi Ratna tidak mau mendengar. Baginya, cinta tanpa harta hanyalah beban. Hingga akhirnya, tanpa banyak kata, Ratna benar-benar pergi meninggalkan rumah, membawa sebagian barang dan meninggalkan luka di hati Dani. Kabar kepergian Ratna semakin menyakitkan ketika ia tahu bahwa istrinya kini bersama seorang pria kaya, pemilik sebuah perusahaan besar. Dalam hitungan tahun, Ratna menjelma menjadi wanita anggun, terpandang, dan akhirnya menjabat sebagai direktur sebuah bank ternama. Nama dan wajahnya sering muncul di majalah bisnis, tersenyum penuh percaya diri dengan busana elegan. Sementara Dani, ia tetap berjalan di jalanan berdebu dengan pakaian lusuh, menahan lapar demi anaknya, dan bekerja serabutan demi sekedar bertahan hidup. Setiap kali Dani melihat berita tentang Ratna di televisi warung atau membaca namanya di koran bekas yang tergeletak di pasar, dadanya terasa perih. Bukan karena masih mencintainya, tetapi karena teringat betapa mudahnya ia diremehkan hanya karena tidak punya harta. Namun, Dani memilih untuk tidak larut dalam kebencian. Ia tidak pernah menjelekkan Ratna di depan Naya. Ketika Naya bertanya tentang ibunya, Dani hanya tersenyum dan berkata, "Ibumu orang hebat. Doakan saja semoga beliau selalu bahagia." Meski hatinya berdarah, Dani tetap menjaga wibawa di mata anaknya. Ia sadar, dendam tidak akan membawa kebahagiaan. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus melangkah, meski setiap langkahnya berat karena bayangan masa lalu terus menghantui. Dan malam itu, sambil menatap atap kontrakan yang bocor, Dani berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Aku mungkin gagal sebagai suami, tapi aku tidak akan gagal sebagai ayah. Luka ini akan jadi pengingat bahwa suatu hari aku harus bangkit." Hari-hari Dani selalu dimulai lebih awal dibandingkan orang kebanyakan. Saat fajar masih bersembunyi, ia sudah terjaga, menjerang air di dapur mungilnya yang penuh peralatan usang. Sarapan sederhana, biasanya hanya nasi dengan tempe goreng atau kadang hanya bubur encer, ia siapkan untuk Naya sebelum berangkat sekolah. Setelah memastikan anaknya berangkat dengan seragam rapi meski sedikit kusam, Dani pun mulai menapaki jalan mencari rezeki. Kadang ia menjadi kuli panggul di pasar, mengangkat karung beras atau sayur-sayuran seberat puluhan kilo. Kadang ia membantu di bengkel, mencuci motor orang, atau menjadi buruh harian di proyek. Semua ia jalani tanpa mengeluh, karena ia tahu setiap rupiah yang ia peroleh adalah nafas baru untuk kelangsungan hidup Naya. Namun, tekanan hidup tidak hanya datang dari pekerjaan yang berat. Ada luka batin yang tak kalah pedih, hinaan dan ejekan orang-orang. Beberapa tetangga suka berbisik saat ia lewat. Kasihannya, kayak gembel. Istrinya ninggalin karena gak sanggup hidup miskin. Begitu bisik-bisik yang sering ia dengar. Dani hanya menunduk, berpura-pura tuli. Lebih perih lagi, Naya pun ikut merasakan dampaknya. Di sekolah, teman-temannya sering mengejeknya. "Bajumu lusuh, kayak ayahmu," ucap seorang anak sambil tertawa. Naya hanya diam, menunduk, lalu pulang dengan mata sembab. Namun sesampainya di rumah, Dani selalu menenangkannya. Ia memeluk putrinya erat, lalu berkata, "Jangan pernah malu pada ayahmu, Nak. Kemiskinan bukan aib. Yang aib itu kalau kita malas, kalau kita berhenti berusaha, atau kalau kita berhati kotor." Naya mengangguk dengan air mata berlinang, dan dari situlah ia belajar menjadi anak yang kuat. Meski hidup dalam serba kekurangan, ia tumbuh jadi anak cerdas. Nilai-nilainya di sekolah selalu bagus, bahkan gurunya sering kagum pada kecerdasannya. Dani merasa bangga, meski tetap dihantui kegelisahan. Ia tahu, ia tidak punya banyak untuk diwariskan. Tapi ia yakin, pendidikan dan nilai hidup yang ia tanamkan jauh lebih berharga dari harta. Setiap malam, meski tubuhnya letih dan tangannya penuh kapalan, Dani selalu meluangkan waktu untuk menemani Naya belajar. Di bawah cahaya redup lampu minyak yang kadang berasap, ia membantu anaknya mengerjakan PR. Sesekali ia mendongeng tentang orang-orang yang bangkit dari kesulitan karena kerja keras dan kesabaran. Dalam hati kecilnya, Dani sering bertanya pada Tuhan, sampai kapan ia harus menjalani ujian hidup seberat ini?
Namun setiap kali ia melihat wajah Naya yang penuh harapan, semua lelahnya terasa ringan. Ia sadar, dunia boleh menertawakan dan meremehkannya, tapi selama Naya ada di sisinya, ia memiliki alasan kuat untuk terus berdiri. Tekanan hidup justru mengasahnya, membentuknya menjadi sosok ayah yang kokoh, meski tampak rapuh dari luar. Dan ia percaya, suatu hari nanti, semua air mata dan keringat ini akan berbuah manis. Pagi itu, Dani bangun lebih awal dari biasanya. Ada sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Hari itu ia berencana datang ke sebuah bank besar di pusat kota. Ia membawa sebuah map lusuh berisi dokumen lama, warisan peninggalan kedua orang tuanya yang selama ini tak pernah ia sentuh. Dani sengaja menahannya bertahun-tahun, karena ia ingin mengandalkan kerja keras sendiri, bukan sekadar harta warisan. Namun, demi masa depan Naya, ia merasa saatnya tiba untuk menggunakan sebagian dana itu. Dengan mengenakan kemeja usang yang warnanya mulai pudar, celana bahan yang sudah banyak tambalan, dan sandal jepit yang hampir putus, Dani menggandeng tangan Naya menuju ban megah berlantai marmer putih berkilau. Bangunan itu menjulang tinggi, dengan kaca bening dan pintu berputar otomatis. Kontras sekali dengan penampilan mereka yang sederhana. Setibanya di lobi, beberapa orang langsung menoleh. Ada yang berbisik, ada pula yang memandang sinis. Seorang satpam sempat menahan mereka di pintu. "Pak, maaf, ini bank. Kalau mau minta sumbangan, ada tempatnya sendiri," katanya dingin. Dani menunduk sejenak, menarik napas dalam, lalu menjawab tenang. "Saya bukan mau minta. Saya nasabah di sini. Saya ingin menarik dana." Nada suaranya lembut, namun cukup mantap. Satpam itu sempat meragukan, tapi setelah melihat dokumen asli yang Dani keluarkan dari map lusuhnya, ia akhirnya memperbolehkan masuk. Namun tatapan curiga masih jelas menempel di wajahnya. Dani dan Naya kemudian dipandu menuju ruang layanan khusus. Saat itulah, pintu ruang direktur terbuka, dan keluar seorang wanita anggun dengan setelan jas mahal, sepatu hak tinggi berkilau, dan riasan sempurna. Senyumnya sempat mengembang, namun langsung membeku ketika matanya jatuh pada sosok pria lusuh di depannya. "Ratna." Waktu seolah berhenti sejenak. Ratna menatap Dani, suaminya yang dulu ia tinggalkan. Wajah itu masih sama, meski lebih kurus, dengan kerutan lebih dalam di sudut mata. Ada kelelahan yang jelas, tapi juga ketenangan yang membuat Ratna tidak nyaman. "Dani?" ucapnya lirih, hampir tidak percaya. Dani terdiam. Ia menatap Ratna tanpa amarah, hanya dengan tatapan datar yang sulit ditebak. Sementara Naya menggenggam tangan ayahnya erat, bingung melihat tatapan dua orang yang dulu pernah menjadi suami istri itu. Kesadaran segera kembali pada Ratna. Ia mengangkat dagu, menyembunyikan keterkejutannya dengan sikap angkuh yang sudah menjadi kebiasaannya. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya ketus. Suaranya meninggi agar terdengar oleh pegawai sekitar. Suasana ruang itu mendadak tegang. Para staf bank saling pandang. Ada yang menahan tawa melihat penampilan Dani. Mereka jelas mengira pria lusuh itu hanya pengemis yang tersesat masuk bank elit. Dani tetap tenang. Ia tidak menjawab tuduhan Ratna, hanya berkata singkat, "Saya kesini untuk mengurus rekening saya." Jawaban sederhana itu membuat wajah Ratna menegang. Dalam hatinya, ada kegelisahan yang ia coba sembunyikan. Namun di permukaan, ia tetap menampilkan senyum tipis penuh kesombongan, seolah ingin menunjukkan bahwa ia adalah pemenang dalam pertemuan ini. Dani tahu, pertemuan itu hanyalah awal dari ujian batin yang lebih besar. Tapi di balik sorot matanya yang teduh, ia menyimpan tekad bulat. Kali ini, ia tidak akan diremehkan begitu saja. Begitu Dani duduk di kursi tunggu, tatapan sinis langsung mengarah kepadanya. Beberapa nasabah menutup hidung, seolah-olah pria lusuh itu membawa bau yang tak pantas ada di ruang ber-AC semewah itu. Seorang pegawai bank berbisik pada rekannya sambil melirik ke arah Dani. "Lihat tuh, ada pengemis sampai bisa masuk ruang nasabah prioritas. Satpam kerja apa sih?" Mereka terkikik pelan, tanpa peduli Dani mendengar atau tidak. Naya yang duduk di samping ayahnya menunduk. Matanya mulai berair. Bukan karena malu pada ayahnya,
Tapi karena hatinya sakit melihat tatapan orang-orang yang merendahkan pria yang ia kagumi, ia ingin berteriak, ingin berkata bahwa ayahnya bukan orang hina. Namun ia hanya bisa menggenggam tangan Dani erat-erat, mencari kekuatan. Satpam yang sejak awal mencurigai Dani kembali mendekat. Dengan nada ketus, ia berkata, "Pak, jangan bikin gaduh. Kalau memang tidak punya urusan jelas di sini, sebaiknya keluar. Bank ini bukan tempat untuk orang seperti Bapak." Dani hanya tersenyum tipis. Ia mengeluarkan map lusuhnya, lalu menaruhnya di meja. "Saya punya urusan yang sah di sini. Tolong hormati saya seperti nasabah lain," katanya tenang, meski dalam hatinya ada getaran kecil. Pegawai bank yang tadi tertawa malah makin berani. "Nasabah? Hahaha. Jangan bercanda, Pak. Rekening apa yang bisa dimiliki orang dengan pakaian seperti itu? Paling-paling rekening kosong, atau pura-pura biar dikasihani." Ucapan itu disambut tawa kecil dari beberapa staf lain. Dan saat itulah, Ratna muncul, melangkah anggun dengan sepatu hak tingginya. Semua orang langsung terdiam memberi hormat. Ia direktur di sana, sosok yang dihormati sekaligus ditakuti. Namun, begitu melihat Dani duduk di ruang tunggu, wajah Ratna seketika berubah. Ada keterkejutan sesaat, lalu senyum sinis muncul di bibirnya. "Astaga, Dani?" Suaranya terdengar mencemooh. "Kau masih saja seperti dulu, ya? Penampilan lusuh, tak punya wibawa. Dan sekarang, kau nekat datang ke sini." Dani menatap Ratna. Matanya tenang. Ia tidak berkata apa-apa. Ratna mendengus, lalu menoleh pada pegawai. "Kenapa kalian biarkan orang seperti ini masuk? Dia bukan siapa-siapa. Sudah jelas, ini hanya trik. Dia pasti ingin cari belas kasihan. Mungkin berharap aku iba karena masa lalu kami." Naya yang sejak tadi menahan tangis, akhirnya tak kuasa. Air matanya jatuh. Ia memeluk lengan ayahnya erat, suaranya bergetar. "Ayah, ayo kita pulang saja. Jangan biarkan orang-orang jahat ini terus hina ayah." Namun, Dani justru mengusap kepala putrinya lembut. "Tenang, Nak. Kita tidak salah. Tidak perlu takut." Ratna mendengus sekali lagi. "Sungguh memalukan. Dulu aku meninggalkanmu karena kau tak bisa menjanjikan masa depan. Dan lihat sekarang, kau datang ke sini, di hadapan semua orang, hanya untuk memperlihatkan betapa rendah dirimu." Ucapan itu menusuk dalam, namun Dani tetap tidak terpancing. Ia tahu, jika ia bereaksi marah, semua hinaan itu akan semakin menjadi. Ia memilih diam, membiarkan ketenangan menjadi jawabannya. Namun di dalam dadanya, ada api kecil yang menyala. Api pembuktian. Suasana di ruang layanan bank itu masih tegang. Beberapa nasabah lain yang tadinya sibuk dengan urusannya kini ikut memperhatikan drama kecil yang terjadi. Semua mata tertuju pada pria lusuh yang duduk diam. Wajahnya tenang meski kata-kata tajam telah menusuk telinganya. Dani tidak menunduk, juga tidak membalas dengan amarah. Ia hanya tersenyum tipis, seolah hinaan yang baru saja dilontarkan Ratna dan pegawai bank tidak lebih dari angin lalu. Tatapannya lembut, bukan kepada orang-orang yang meremehkannya, melainkan kepada Naya yang duduk di sampingnya dengan mata berkaca-kaca. "Nak," bisiknya pelan sambil meraih tangan putrinya. "Jangan biarkan kata-kata orang melukai hatimu. Yang bisa melukai kita sebenarnya bukan hinaan mereka. Tapi kalau kita ikut percaya bahwa kita memang serendah itu." Naya menatap ayahnya. Air mata jatuh membasahi pipinya. Ia memeluk lengan Dani erat-erat, menahan rasa sakit yang tak mampu ia ungkapkan. Dalam hatinya ia bertanya, bagaimana mungkin ayahnya bisa tetap setenang itu? Bagaimana ayahnya bisa tersenyum ketika dunia seolah menginjak-injak harga dirinya? Ratna berdiri di depan meja dengan tangan terlipat di dada, menatap sinis. Ia ingin melihat Dani marah, berteriak, atau setidaknya membela diri. Namun yang ia lihat justru sosok lelaki yang dulu pernah ia tinggalkan itu duduk dengan wibawa yang tak pernah ia sadari. Keheningan Dani justru membuatnya gelisah. Pegawai bank yang tadi menghina mulai kehilangan rasa percaya diri. Mereka berbisik,
Kok dia diam saja ya? Matanya. Kok bikin merinding? Ada sesuatu dalam ketenangan Dani yang membuat tawa mereka mendadak terasa hambar. Dani kemudian menegakkan tubuhnya, mengusap kepala Naya, lalu berkata dengan suara mantap namun rendah. Kebenaran tidak perlu dibuktikan dengan teriakan. Kesabaran adalah senjata terkuat yang bisa dimiliki manusia. Ucapan itu terdengar sederhana, tapi bagi Naya, kalimat itu seperti mantra yang menyalakan kembali semangatnya. Ia mengangguk kecil. Meski masih sesenggukan, Ratna meliriknya, merasa tersinggung. Kesabaran? Itu hanya alasan orang kalah, katanya sinis. Namun jauh di dalam hatinya, kata-kata Dani terasa seperti tamparan yang menyingkap luka lama. Dani tidak menanggapi. Ia memilih kembali diam, menunggu proses bank berjalan. Baginya, tidak ada gunanya meladeni cemoohan. Ia tahu, pembuktian terbesar bukan datang dari kata-kata, melainkan dari kenyataan yang kelak akan terungkap. Detik demi detik berlalu, dan ruang yang tadinya ramai oleh tawa kini berubah sunyi. Orang-orang hanya bisa menatap Dani, pria lusuh dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, sementara putrinya menggenggam tangannya seolah takut kehilangan. Dalam hatinya, Dani berdoa lirih. Ya Tuhan, berikan aku kekuatan. Biar hinaan ini menjadi pupuk bagi kesabaran. Aku tak perlu membalas dengan dendam, karena kau akan tunjukkan sendiri kebenaran pada waktunya. Dan di tengah sorotan mata yang merendahkan, Dani tetap duduk tegak, seorang pria sederhana yang tak pernah kehilangan martabatnya. Suasana ruang layanan bank seolah membeku. Pegawai yang tadi tertawa kini hanya berani melirik dari kejauhan. Ratna masih berdiri angkuh di hadapan Dani, yakin bahwa ia sedang berurusan dengan pria yang tak punya apa-apa. Namun, tiba-tiba Dani merogoh map lusuh yang sejak tadi ia peluk erat di pangkuannya. Dengan tenang, ia membuka map itu. Naya memperhatikannya penuh penasaran, sementara pegawai ban menahan tawa. Mereka mengira isi map hanyalah surat-surat tidak penting. Namun begitu Dani mengeluarkan beberapa lembar kertas tebal berstempel resmi, suasana langsung berubah. Ini, kata Dani singkat sambil menyerahkan dokumen itu ke petugas. Suaranya rendah, tapi tegas. Petugas bank yang menerima dokumen itu semula terlihat malas. Tapi begitu matanya jatuh pada angka dan tanda tangan yang tertera, ekspresinya langsung berubah. Ia menegakkan tubuhnya. Tangannya sedikit bergetar. Ini, benar dokumen asli deposito, katanya terbata. Pegawai lain yang penasaran ikut melihat. Sekejap, raut wajah mereka pucat. Angka yang tertera di lembar itu membuat mulut mereka tercekat. 300 miliar rupiah. 300 miliar rupiah. Dana luar biasa besar yang selama ini tersimpan atas nama Dani. Peninggalan almarhum kedua orang tuanya. Ruangan mendadak hening. Suara AC yang berdengung pelan terdengar lebih jelas daripada napas para pegawai yang tertahan. Semua mata kini tertuju pada Dani, pria yang baru saja mereka hina sebagai pengemis. Ratna melangkah maju, merebut dokumen itu dari tangan pegawainya. Matanya terbelalak. Wajahnya yang tadi penuh senyum sinis kini berganti pucat. Ia membaca dengan cepat, berharap menemukan kesalahan. Tapi tidak ada. Semua sah, semua legal, dan semua atas nama Dani. Tidak mungkin, gumam Ratna pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa? Dani menatapnya tenang. Senyum tipisnya tidak mengandung kemenangan, hanya keteduhan. Aku tidak perlu menjelaskan banyak. Ratna, kau bisa lihat sendiri. Pegawai yang tadi menertawakan kini menunduk malu. Satpam yang sempat mengusir Dani tak berani menatap wajahnya. Mereka sadar, orang yang mereka anggap gembel ternyata pemilik salah satu deposito terbesar di bank itu. Naya memandang ayahnya dengan mata berbinar. Ada rasa bangga yang tak bisa ia sembunyikan. Untuk pertama kalinya, ia melihat semua orang yang meremehkan ayahnya kini membisu, tak berani bersuara. Ratna berusaha menutupi keterkejutannya dengan nada sinis. Tapi kenapa baru sekarang kau muncul dengan ini? Selama ini kau hidup seperti orang melarat. Padahal, Dani memotong dengan suara tenang. Karena bukan harta yang aku kejar, Ratna.
Yang aku jaga adalah anakku, hidupku, dan harga diriku. Harta hanyalah titipan. Aku datang ke sini bukan untuk pamer, hanya untuk mengambil apa yang memang menjadi hakku. Ratna terdiam. Kata-kata Dani seperti menampar wajahnya berkali-kali. Ia yang dulu meninggalkan Dani demi harta kini berhadapan dengan kenyataan pahit. Pria yang ia remehkan ternyata jauh lebih terhormat darinya. Di sekeliling mereka, para pegawai hanya bisa menelan ludah. Beberapa mulai berbisik pelan. Astaga, jadi dia bukan pengemis, dia nasabah besar. Dan di tengah keheningan yang mencekam, Dani duduk dengan tenang. Tidak ada sombong, tidak ada amarah. Hanya seorang pria sederhana yang akhirnya memperlihatkan jati dirinya. Detik demi detik setelah dokumen itu terbuka seperti sebuah adegan film yang memutar balik keadaan. Orang-orang yang tadi menatap sinis kini menunduk dengan wajah memerah. Satpam yang sebelumnya berbicara ketus mulai mendekat dengan langkah ragu. Tangannya meremas topi pet yang ia kenakan. Wajahnya penuh penyesalan. Maafkan saya, Pak. Ucapnya terbata. Saya benar-benar tidak tahu. Saya kira Bapak hanya. Kata-katanya terputus, tak sanggup melanjutkan. Ia hanya bisa menunduk dalam-dalam, berharap bumi menelannya. Pegawai bank yang tadi menertawakan Dani pun segera berubah sikap. Mereka berlomba mendekat, menawarkan senyum ramah yang terasa dipaksakan. Pak, mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahpahaman tadi. Silakan, Bapak adalah tamu prioritas. Kami akan melayani dengan sepenuh hati. Ironisnya, wajah-wajah yang tadi penuh cemoohan kini seperti topeng yang dipaksa tersenyum. Tapi semua orang di ruangan itu tahu, rasa malu telah menampar mereka dengan keras. Sementara itu, Ratna berdiri terpaku. Tangannya masih memegang dokumen deposito miliaran rupiah itu. Wajah angkuhnya kini pucat pasi. Dadanya berdegup cepat, bukan hanya karena kaget, tapi juga karena rasa malu yang menghantam dirinya. Baru saja ia merendahkan, bahkan mengusir Dani di depan umum, dan kini kenyataan menghantamnya balik. Pria yang ia hina sebagai gembel adalah pemilik dana terbesar di banknya. Tatapan orang-orang perlahan beralih ke Ratna. Beberapa staf terlihat menahan napas, menunggu bagaimana sang direktur menanggapi keadaan. Namun Ratna tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. Tangannya sedikit bergetar. Keringat dingin muncul di pelipis meski ruangan ber-AC. Dani hanya duduk tenang, sementara Naya menggenggam tangannya erat. Gadis kecil itu menatap sekeliling dengan campuran bangga dan lega. Untuk pertama kalinya, ia melihat ayahnya tidak dipandang rendah, melainkan dihormati. Ratna mencoba tersenyum, namun yang muncul hanyalah senyum kaku. Dani, aku tidak tahu kalau. Dani memotong lembut. Tidak perlu menjelaskan, Ratna. Aku mengerti. Dunia ini memang sering menilai hanya dari penampilan. Kata-kata itu seperti pisau yang masuk perlahan ke dada Ratna. Tidak ada nada marah dalam suara Dani, hanya ketenangan yang justru membuatnya semakin merasa hina. Ia tahu, tidak ada alasan yang bisa membenarkan sikapnya barusan. Beberapa pegawai kini berusaha memperbaiki suasana. Pak, mari ke ruang khusus. Bapak bisa menunggu dengan nyaman sambil kami memproses semua kebutuhan Bapak. Satpam pun menunduk dalam-dalam. Sekali lagi, saya mohon maaf, Pak. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dani mengangguk kecil. Ia tidak menuntut apa-apa. Ia tidak meminta mereka berlutut atau menghukumnya dengan kata-kata. Ketenangannya sudah cukup menjadi pelajaran bagi semua orang. Dan di antara tatapan malu para pegawai, wajah pucat Ratna, dan bisik-bisik kaget para nasabah lain, suasana di bank itu berbalik 180 derajat. Pria yang semula dianggap hina kini menjadi pusat penghormatan, sementara mereka yang menghina tenggelam dalam rasa malu yang tak terucapkan. Ratna berdiri kaku dengan wajah pucat. Sejenak ia mencoba menyusun kata-kata, menata kembali wibawa yang selama ini ia jaga. Namun, suara-suara berbisik dari pegawai yang malu dan tatapan hormat yang kini mengarah pada Dani membuatnya semakin kehilangan pijakan. Ia tahu, kalau ia tetap diam, harga dirinya sebagai direktur akan jatuh lebih dalam. Maka, dengan senyum yang dipaksakan,
Ratna mencoba mengubah nada bicaranya. Dani, maafkan aku. Tadi aku hanya salah paham. Semua terjadi begitu cepat. Aku tidak menyangka kalau kau datang ke sini sebagai nasabah besar. Suaranya bergetar, berusaha terdengar lembut. Padahal jelas-jelas ada kegugupan yang sulit ia sembunyikan. Dani menatapnya tanpa ekspresi berlebihan. Matanya tidak menyimpan dendam. Tidak juga kasih sayang yang pernah ada dulu. Hanya ketenangan yang sulit ditebak. Ia membiarkan Ratna bicara, seakan memberi ruang bagi wanita itu untuk mengeluarkan segala dalihnya. Ratna melangkah mendekat, mencoba menurunkan nada angkuhnya. Dani, kita dulu pernah berbagi kehidupan bersama. Aku tahu aku salah karena meninggalkanmu. Tapi percayalah, semua yang terjadi tadi hanyalah kesalahpahaman. Aku tidak bermaksud merendahkanmu. Beberapa pegawai yang mendengar ucapan itu saling pandang. Mereka tahu, kata-kata Ratna hanyalah upaya menyelamatkan wajah. Baru beberapa menit lalu ia terang-terangan menghina Dani. Kini ia bersikap seolah tak pernah terjadi apa-apa. Dani menarik napas dalam, lalu menggeleng perlahan. Senyum tipis muncul di bibirnya, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum yang penuh keteduhan. Ratna, ucapnya dengan suara lembut namun mantap. Aku datang ke sini bukan untuk balas dendam. Aku tidak pernah berniat mempermalukanmu. Aku hanya ingin menarik apa yang memang menjadi hakku. Kata-kata itu jatuh seperti palu godam di telinga Ratna. Ia berharap Dani akan marah, berteriak, atau menuntut agar dirinya meminta maaf di depan umum. Tapi justru ketenangan itulah yang paling menyakitkan. Tidak ada kebencian di mata Dani. Yang ada hanya ketulusan seorang pria yang sudah melepaskan masa lalu. Ratna menunduk. Jemarinya bergetar. Harga dirinya runtuh perlahan. Selama ini ia berpikir ia berada di atas Dani. Lebih kaya, lebih terhormat, lebih berhasil. Namun kenyataan di depannya kini berkata lain. Dani, dengan pakaian lusuhnya, justru tampak jauh lebih berwibawa. Naya yang duduk di samping ayahnya menatap Ratna dengan mata kecil yang penuh luka. Ia masih ingat jelas bagaimana ibunya mengusir ayahnya di depan semua orang. Namun melihat ayahnya tetap tenang, ia belajar menahan amarahnya. Dani, suara Ratna kembali lirih. Kali ini benar-benar penuh kegamangan. Kau benar-benar tidak marah padaku. Dani menatapnya lagi, dalam namun teduh. Aku sudah lama melepaskan semua itu. Hidup terlalu singkat kalau hanya diisi dendam. Yang kupikirkan hanya masa depan anakku, bukan masa lalu yang sudah pergi. Ucapan itu membuat Ratna terdiam. Tenggorokannya tercekat, tak mampu membalas. Ia sadar, di hadapannya kini berdiri pria yang jauh lebih besar darinya. Bukan karena harta, tapi karena kebesaran hati. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ratna merasakan runtuhnya keangkuhan yang selama ini ia banggakan. Ratna duduk di kursi direktur ruangannya. Namun untuk pertama kali kursi itu terasa dingin dan asing. Wibawa yang selama ini ia banggakan seakan runtuh hanya dalam hitungan menit. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Lalu air mata jatuh satu persatu membasahi pipinya yang selalu ia poles dengan riasan mahal. Semua pegawai terdiam. Tak ada yang berani mendekat atau menghibur. Mereka hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk dengan dokumen, padahal jelas-jelas mereka mendengar isak tangis atasan mereka. Ratna bukan lagi sosok direktur yang angkuh, melainkan seorang wanita rapuh yang baru saja tersadar dari mimpi panjangnya. Ia teringat masa lalu, saat Dani masih menjadi suaminya. Betapa pria itu selalu setia, mengusahakan apapun demi keluarga meski dengan penghasilan seadanya. Ratna yang kala itu buta harta merasa dirinya berhak mendapatkan hidup yang lebih layak. Dan ketika kesempatan datang, seorang pria kaya raya menawarinya kenyamanan. Ratna memilih pergi, meninggalkan Dani dan Naya tanpa menoleh. Kini, semua itu berputar kembali di kepalanya. Keputusan yang ia kira tepat, ternyata menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Pria yang dulu ia hina, yang ia tinggalkan dalam keterpurukan, kini justru berdiri tegak dengan ketenangan luar biasa. Dan yang lebih menyakitkan, Dani sama sekali tidak menyimpan dendam padanya. Kenapa
Kenapa aku begitu bodoh? Ratna berbisik di sela tangisnya. Suaranya lirih, namun cukup terdengar bagi beberapa staf terdekat. Mereka saling pandang, terkejut mendengar sisi rapuh dari direktur mereka yang selama ini tak pernah terlihat. Di sisi lain ruangan, Dani masih duduk dengan Naya. Ia tidak mendekati Ratna, tidak pula menambah penderitaannya dengan kata-kata sindiran. Justru sikap diam dan tenangnya itulah yang membuat Ratna semakin remuk. Naya memandang ibunya dengan tatapan penuh kebingungan. Hatinya yang masih polos ikut bergetar melihat ibunya menangis terseduh. Ia menggenggam tangan ayahnya, seolah bertanya lewat tatapan. "Ayah, apakah ibu baik-baik saja?" Dani menepuk lembut tangan Naya. Ia tahu putrinya punya hati yang mudah tersentuh, meski pernah disakiti. Namun ia juga sadar, tangisan Ratna adalah buah dari pilihannya sendiri. "Dani." Ratna akhirnya memberanikan diri bicara di sela tangis. "Aku salah. Aku meninggalkanmu demi harta, demi ambisi. Tapi ternyata aku kehilangan segalanya. Kau lebih mulia dari siapapun yang pernah aku kenal." Kata-kata itu membuat ruang direktur hening. Semua yang ada di sana menahan napas, menyadari pengakuan tulus dari seorang wanita yang biasanya tak pernah mau mengakui kelemahan. Dani hanya menatap Ratna. Matanya teduh. "Ratna, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pria biasa yang berusaha hidup dengan jujur. Jangan bandingkan aku dengan siapapun. Hidupmu adalah pilihanmu, dan aku sudah memaafkan sejak lama." Air mata Ratna semakin deras. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan sesal yang menyesakkan dada. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil di hadapan seseorang yang dulu ia anggap tak berarti. Dan di ruangan itu, Ratna belajar satu hal yang pahit. Kekayaan, jabatan, dan gengsi tak ada artinya jika hati dipenuhi keserakahan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan air mata yang tak mampu mengembalikan apapun. Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun di bank tersebut. Setelah melewati semua prosedur dan verifikasi, akhirnya dana warisan dari orang tua Dani resmi dipindahkan ke rekening pribadinya. Angka yang terpampang di layar monitor membuat semua orang terpaku. 300 miliar rupiah. Jumlah yang begitu besar, seolah mustahil dimiliki oleh sosok sederhana yang sehari-hari dikenal dengan pakaian lusuh dan langkah yang penuh kerendahan hati. Namun yang mengejutkan bukanlah jumlah uang itu, melainkan sikap Dani setelahnya. Tidak ada ekspresi berlebihan, tidak ada senyum sombong atau tawa puas. Dani hanya menundukkan kepala, mengucap syukur lirih, lalu menatap Naya dengan mata berbinar penuh kasih. "Nak," ucapnya lembut. "Uang ini bukan untuk berfoya-foya. Ini amanah dari kakek dan nenekmu. Dengan ini, kita bisa hidup lebih layak, kau bisa sekolah setinggi mungkin, dan kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan." Naya terisak, memeluk ayahnya erat. Ia bangga, bukan karena harta yang tiba-tiba dimiliki ayahnya, tapi karena kebesaran hati seorang Dani yang tidak berubah meski dunia baru saja berbalik ke arah mereka. Dalam beberapa hari, kabar tentang penarikan dana besar itu menyebar luas. Banyak orang yang datang, menawarkan kerjasama, investasi, bahkan rayuan bisnis menggiurkan. Namun Dani menolak semua dengan tenang. Ia tahu betul, harta bisa menjadi ujian yang jauh lebih berat daripada kemiskinan. Alih-alih menggunakan uang itu untuk kesenangan pribadi, Dani segera mendirikan sebuah yayasan sosial. Ia menamainya Yayasan Cahaya Hati, sebuah lembaga yang fokus membantu anak-anak yatim, memberikan beasiswa bagi pelajar miskin, serta menyediakan layanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu. Langkah itu membuat banyak orang tercengang. Bagaimana mungkin seorang yang dulu hidup pas-pasan, begitu mendapat kekayaan, malah memilih membagikannya? Gumam seorang pegawai bank. Dani hanya menjawab dengan sederhana, "Karena aku tahu rasanya lapar, rasanya ditolak, dan rasanya diremehkan. Aku tidak ingin orang lain merasakan hal yang sama tanpa ada yang menolong mereka." Yayasan itu berkembang pesat, dan nama Dani mulai dikenal banyak orang bukan sebagai miliarder baru, melainkan sebagai sosok dermawan yang tulus. Namun di balik itu semua, Dani tetap hidup sederhana.
Ia tetap tinggal bersama Naya di rumah kontrakan reotnya untuk sementara waktu, sambil menunggu pembangunan rumah baru yang layak. Ia masih mengenakan pakaian sederhana, tidak pernah menunjukkan kemewahan. Kesabaran bertahun-tahun, kerja keras yang tulus, serta hati yang ikhlas akhirnya membuahkan hasil. Dani membuktikan bahwa harga diri manusia tidak diukur dari pakaian yang ia kenakan atau harta yang ia miliki, melainkan dari kebersihan hati dan keteguhan sikapnya. Ratna yang menyaksikan semua itu hanya bisa semakin tertunduk malu. Apa yang ia kejar selama ini, harta, jabatan, dan gengsi, ternyata tidak membuatnya dihormati. Justru Dani, si gembel, yang dulu ia hina, kini berdiri sebagai teladan yang dihargai banyak orang. Dan bagi Dani sendiri, pembuktian sejati bukanlah saat ia menunjukkan harta di depan Ratna, melainkan ketika ia bisa menggunakan hartanya untuk memberi manfaat bagi sesama. Langkah Dani dan Naya meninggalkan gedung bank itu terasa berbeda. Meski pakaian mereka masih lusuh, aura yang terpancar seolah berubah. Mereka berjalan beriringan. Tangan ayah menggenggam erat tangan putrinya. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada keangkuhan, hanya ketenangan yang membuat siapapun yang melihat mereka seakan tahu, inilah kemenangan yang sesungguhnya. Ratna, yang berdiri mematung di balik pintu kaca, hanya mampu menatap punggung mantan suaminya dengan pandangan kosong. Hatinya porak-poranda. Ia menyesal pernah melepas pria itu hanya karena ia miskin. Kini, ketika kenyataan berbalik, ia justru kehilangan segalanya. Bukan hanya seorang suami, tapi juga harga dirinya sendiri. Air mata jatuh tanpa bisa ia bendung. Namun semua sudah terlambat. Dani tidak menoleh sedikit pun. Bukan karena ia tak peduli, tetapi karena hatinya sudah selesai dengan masa lalu. Baginya, yang penting adalah masa depan Naya. Masa depan yang kini terbuka lebar. "Nak," ucap Dani dengan suara tenang sambil mengusap kepala putrinya. "Ingatlah satu hal. Harta ini hanya titipan. Jangan pernah biarkan ia menguasai hatimu. Yang lebih berharga adalah kesabaran, kejujuran, dan cinta yang kita jaga." Naya menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengangguk mantap. "Aku janji, Yah, aku akan jadi anak yang tidak mempermalukan ayah. Aku ingin membuat ayah bangga." Dani tersenyum. Senyum sederhana yang mampu menghapus semua luka masa lalu. Ia sadar, selama ini yang membuatnya bertahan bukanlah mimpi memiliki harta, melainkan cinta seorang ayah kepada anaknya. Kesabaran dan keikhlasannya telah membawanya melewati badai yang paling berat. Beberapa hari kemudian, hidup mereka mulai berubah perlahan. Dani membangun rumah sederhana yang nyaman untuk Naya. Ia menyekolahkan putrinya ke tempat terbaik, memberi semua fasilitas pendidikan yang dulu tak pernah ia bayangkan. Namun ia sendiri tetap hidup apa adanya. Tidak ada mobil mewah, tidak ada pesta besar. Yang ada hanyalah keseharian yang penuh ketenangan. Di sisi lain, yayasan yang ia dirikan mulai berjalan. Setiap hari ada anak-anak yatim yang tersenyum karena bantuan mereka. Ada keluarga miskin yang bisa berobat tanpa biaya. Ada pelajar yang bisa melanjutkan sekolah karena beasiswa dari Dani. Semua itu menjadi bukti nyata bahwa harta, jika digunakan dengan hati yang tulus, bisa menjadi jalan kebaikan. Dani kini dikenal banyak orang, tetapi ia tidak pernah mencari popularitas. Ia hanya ingin menjalani hidup barunya dengan hati yang damai. Tidak ada dendam pada Ratna. Tidak ada kebencian pada orang-orang yang dulu menghina. Yang ada hanyalah rasa syukur, karena Tuhan telah menepati janjinya, bahwa kesabaran dan ketulusan akan selalu berbuah indah pada waktunya, dan begitulah, di tengah hiruk-pikuk dunia yang mengejar harta dan gengsi, seorang pria sederhana bernama Dani memilih jalan yang berbeda. Jalan yang penuh kesabaran, cinta, dan ketenangan. Ia tahu, warisan terbesar yang bisa ia tinggalkan untuk Naya bukanlah uang 300 miliar itu, melainkan teladan hidup bahwa harga diri dan hati yang ikhlas jauh lebih berharga daripada segalanya. Dani akhirnya tersenyum lepas. Bukan karena ia kaya, tetapi karena hatinya kini benar-benar tenang.